Di tengah bencana besar yang melanda Bali, banjir bandang, tanah longsor dan ujian alam yang meluluh lantakkan desa-desa, ratusan pemuka agama dan tokoh spiritual yang selama ini menjadi panutan masyarakat berkumpul dalam kebingungan. Mereka merasa doa dan ritual yang biasa mereka lakukan tak lagi mampu menenangkan hati. Dengan penuh kegelisahan, mereka membuka kitab kuno warisan leluhur. Malam demi malam mereka membaca, menelaah dan mendiskusikan isi kitab tersebut. Hingga akhirnya sebuah kebenaran mengejutkan mereka temukan. Tuhan yang sejati adalah Allah yang Maha Esa. Tangis pun pecah. Mereka saling berpandangan, dada bergetar hebat, air mata mengalir deras. Hingga akhirnya dipimpin seorang tokoh sepuh, ratusan pemuka agama itu berdiri, mengangkat tangan dan dengan penuh haru mengucapkan kalimat syahadat. Momen ini menggemparkan bukan hanya desa mereka, tetapi juga dunia. Bagaimana mungkin para tokoh besar yang selama ini dikenal sebagai penjaga tradisi, justru dengan penuh kesadaran memilih jalan baru, Islam. Sebuah peristiwa yang mengguncangkan hati jutaan orang menjadi kisah spiritual yang menyebar ke seluruh penjuru. Namun sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan berikan like pada video ini. Karena dukungan dari kalian semua adalah semangat kami untuk terus menghadirkan kisah-kisah inspiratif lainnya. Di sebuah pulau yang selalu dikenal dengan keindahan, keharmonisan, dan kebudayaan yang memikat dunia, langit tiba-tiba berubah muram. Awan hitam menggulung dari arah laut, petir menyambar, dan angin kencang mengguncang pepohonan yang biasanya menari lembut bersama sepoi-sepoi angin Bali. Hari itu bukan lagi hari biasa. Hari itu adalah awal dari ujian besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hujan turun dengan deras, derasnya melampaui batas kewajaran. Sungai-sungai yang biasanya menjadi sumber kehidupan meluap dengan cepat, menelan persawahan, rumah-rumah, bahkan jalan-jalan yang menghubungkan satu desa dengan desa lainnya. Air bah membawa batang pohon, batu, bahkan hewan ternak yang tak sempat diselamatkan. Orang-orang berlari panik, berteriak memanggil keluarga mereka. Sebagian hanyut, sebagian mencari perlindungan di tempat tinggi. Di tengah kepanikan itu, gunung yang menjulang anggun di kejauhan mengeluarkan gemuruh menakutkan. Tanah mulai bergeser, longsor menerjang tanpa ampun, melumat rumah-rumah yang berdiri di kaki bukit. Desa yang tadinya ramai dengan suara gamelan, tawa anak-anak, dan ritual adat, kini berubah jadi lautan air bercampur lumpur. Orang-orang hanya bisa menangis, menatap dengan mata kosong kehilangan yang begitu besar. Mereka yang selamat menggigil di bawah guyuran hujan, bertanya dalam hati, "Mengapa ini menimpa kami? Apakah ini hanya bencana alam, ataukah ada pesan tersembunyi di balik semua ini?" Narasi kesedihan ini menyelimuti Bali. Pulau yang disebut sebagai Pulau Para Dewa kini seakan diguncang habis-habisan. Tidak ada satupun doa adat, persembahan, ataupun ritual yang mampu menghentikan air bah. Seolah-olah alam sedang berbicara, menyampaikan sesuatu yang tak bisa dipahami hanya dengan mata. Malam itu, ketika hujan masih turun tanpa henti, puluhan api unggun dinyalakan di tempat pengungsian. Wajah-wajah letih, mata sembab penuh air mata, dan tubuh yang lemah mencoba bertahan. Suara-suara berbisik terdengar di antara mereka. Ada yang berkata, "Ini adalah teguran." Ada yang berkata, "Ini adalah ujian." Ada pula yang percaya ini adalah pertanda bahwa ada kebenaran yang selama ini belum mereka temukan. Dan di saat itu, para tokoh spiritual, pemuka adat, dan pendeta yang dihormati mulai merasa gundah. Hati mereka diguncang, mereka tidak lagi tenang dengan jawaban-jawaban lama yang biasanya menenteramkan umat. Seolah-olah bencana besar itu adalah sebuah panggilan yang memaksa mereka untuk mencari lebih dalam. Apa sebenarnya kebenaran yang selama ini tersembunyi? Malam demi malam berlalu, namun hujan tak kunjung reda.
Masyarakat yang selamat dari banjir bandang dan longsor masih bertahan di tempat pengungsian dengan mata sembab menahan tangis. Di antara mereka, bisik-bisik kian santar terdengar. Ada yang meyakini bahwa semua ini hanyalah takdir alam. Tetapi tak sedikit pula yang merasa bahwa ini adalah teguran besar. Sebuah pesan gaib yang tak bisa diabaikan begitu saja. Ratusan pemuka spiritual, tokoh adat dan pendeta yang selama ini dihormati pun tak mampu menyembunyikan kegelisahan. Mereka adalah orang-orang yang biasanya menjadi tumpuan harapan masyarakat, tempat bertanya dan pemberi jawaban atas segala keresahan. Namun kali ini, di hadapan bencana yang mengguncang seluruh Bali, mereka sendiri merasa kebingungan. Malam itu, di sebuah balai banjar besar yang masih berdiri kokoh meski sekelilingnya hancur diterjang banjir, ratusan tokoh spiritual berkumpul. Lampu-lampu minyak bergoyang di terpa angin malam. Bayangan wajah-wajah letih mereka menari di dinding bambu. Suasana sunyi, hanya terdengar gemericik hujan yang menetes dari atap. Seorang pemuka tua, rambutnya memutih, membuka suara dengan nada berat. Saudara-saudaraku, kita telah mengimpin doa, melakukan persembahan, menjalankan ritual seperti yang selama ini kita yakini. Namun lihatlah, bencana ini tetap menimpa kita. Apakah ini sekedar cobaan? Ataukah ini tanda bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang belum kita mengerti? Ucapan itu membuat ruangan terdiam. Hati mereka bergetar karena pertanyaan itu adalah pertanyaan yang juga membayangi mereka sejak bencana datang. Tokoh lain menimpali, wajahnya serius. Sejak dulu kita meyakini ajaran yang diturunkan leluhur kita. Namun, apakah kita benar-benar sudah memahami makna terdalam dari kitab-kitab yang kita warisi? Ataukah selama ini kita hanya menjalankan tradisi tanpa menggali apa yang sebenarnya tersimpan di dalamnya? Desir angin malam berhembus, seakan ikut menjadi saksi kegelisahan mereka. Ratusan tokoh itu saling berpandangan. Sebagian mengangguk pelan, sebagian lainnya memejamkan mata menahan keraguan. Akhirnya suara bulat pun lahir. Seorang tokoh muda dengan semangat yang membara berdiri dan berkata lantang, "Kalau begitu, mari kita bersama-sama membuka kitab-kitab kita. Kita baca, kita renungi, kita cari kebenaran yang mungkin selama ini tersembunyi. Jangan-jangan jawaban atas bencana ini sudah tertulis jelas, tapi kita belum pernah benar-benar membukanya dengan hati yang jernih." Sorak persetujuan mengisi ruangan. Ratusan pemuka spiritual itu sepakat. Malam itu mereka berjanji, mulai esok hari, mereka akan bersama-sama mendalami isi kitab suci leluhur. Bukan sekedar untuk ritual, bukan hanya untuk tradisi, melainkan untuk menemukan jawaban yang lebih dalam. Siapakah Tuhan sejati yang mengatur segala yang ada di alam ini? Dan dari kesepakatan malam itulah, perjalanan panjang mereka mencari kebenaran dimulai. Keesokan harinya, ketika matahari perlahan muncul di balik awan kelabu yang masih berat menyimpan sisa hujan, ratusan tokoh spiritual Bali itu berkumpul kembali di balai banjar yang sama. Balai itu kini berubah menjadi tempat pencarian, tempat di mana hati-hati yang gelisah hendak menemukan jawaban. Kitab-kitab kuno pun dikeluarkan, lembaran-lembaran yang sudah menguning, naskah lontar dengan huruf-huruf tua, serta gulungan-gulungan berusia ratusan tahun ditata di atas meja bambu panjang. Bau khas kertas tua bercampur dengan aroma kayu basah akibat banjir, menghadirkan suasana sakral yang berbeda. Para tokoh itu duduk bersila. Tidak ada suara lain selain helaan nafas mereka yang berat dan bunyi kertas diselak perlahan. Wajah-wajah serius menunduk, mata mereka menelusuri setiap kalimat. Satu demi satu ayat mereka baca keras-keras agar semua bisa mendengar, lalu didiskusikan dengan penuh kehati-hatian. Hari pertama, mereka menemukan banyak ajaran tentang kebaikan, kesabaran, dan kesetiaan. Namun, belum ada jawaban atas pertanyaan terbesar mereka. Siapakah Tuhan yang sejati? Hari kedua,
mereka melanjutkan, menggali lebih dalam, menyingkap halaman-halaman yang selama ini jarang tersentuh. Lalu, pada malam ketiga, sebuah momen menggetarkan terjadi. Seorang pemuka tua yang dikenal sangat dihormati tiba-tiba menghentikan bacaannya. Suaranya bergetar, matanya membesar. Ia membaca kembali sebuah kalimat dari naskah lontar itu dengan suara lantang. Tuhan itu esa, tidak berbilang. Ia adalah sang pencipta segala yang ada di langit dan bumi. Dialah sumber kehidupan, dan dialah satu-satunya yang patut disembah. Ruangan langsung hening, semua terdiam. Hanya suara hujan gerimis yang terdengar dari luar. Ratusan pasang mata memandang tulisan itu dengan tatapan takjub. Seorang tokoh muda berseru dengan suara serak. Ini bukan sekedar ajaran moral. Ini adalah pengakuan yang jelas. Kitab leluhur kita sendiri menyatakan Tuhan itu hanya satu. Dia Maha Esa. Dialah Allah, penguasa segala sesuatu. Kata Allah yang keluar dari bibirnya membuat bulu kuduk semua yang hadir merinding. Beberapa menangis, ada yang menutup wajah dengan kedua tangan, ada pula yang terisak tak mampu berkata-kata. Selama ini, mereka mengira kebenaran itu hanya milik agama lain. Namun malam itu, mereka sadar, kitab yang mereka pegang selama ini sebenarnya telah memberi petunjuk yang sama bahwa Tuhan sejati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diskusi berlanjut dengan penuh haru. Ayat-ayat lain dibacakan. Semuanya mengarah pada pengakuan yang sama. Satu Tuhan, tiada sekutu baginya. Kata-kata itu menusuk hati mereka yang sudah lelah mencari dan bertanya-tanya. Malam itu, Balai Banjar bukan lagi sekedar bangunan bambu sederhana. Ia telah menjadi saksi lahirnya kesadaran baru. Kesadaran bahwa kebenaran tidak bisa ditutupi oleh tradisi, oleh ritual, ataupun oleh kebiasaan turun-temurun. Kebenaran sejati akan selalu bersinar, dan pada malam itu, sinarnya muncul jelas. Tuhan yang mereka cari selama ini ternyata adalah Allah. Malam itu, setelah menemukan keterangan yang mengejutkan dalam kitab kuno, ratusan tokoh spiritual Bali tidak langsung mengambil keputusan. Mereka tahu, hal sebesar ini tidak boleh dihadapi dengan tergesa-gesa. Maka, mereka memutuskan untuk menjalani malam-malam panjang dalam perenungan, doa, dan kontemplasi. Di halaman Balai Banjar yang masih basah oleh sisa banjir, mereka menyalakan ratusan pelita. Cahaya temaram berkelip di antara wajah-wajah lelah yang kini dipenuhi harapan. Angin malam yang sejuk bertiup membawa suara jangkrik, seakan ikut menyaksikan perjalanan batin mereka. Satu persatu, para tokoh itu duduk bersila dalam keheningan. Ada yang menunduk dengan tangan terkatup, ada yang menatap langit penuh bintang, dan ada pula yang terisak pelan. Dalam hati masing-masing, pertanyaan itu terus bergema. Benarkah Allah adalah Tuhan yang sejati? Apakah inilah jawaban yang selama ini kita cari? Malam pertama kontemplasi, sebagian dari mereka merasakan kegelisahan yang amat dalam. Beberapa bahkan bermimpi buruk, melihat gelombang besar yang menelan mereka, mendengar suara jeritan, dan merasakan kegelapan menyesakan. Mereka terbangun dengan keringat dingin, bertanya-tanya, apakah itu peringatan? Namun, di malam-malam berikutnya, mimpi mereka mulai berubah. Seorang pemuka adat bercerita bahwa ia melihat cahaya putih yang amat terang, lebih terang dari matahari, namun tak menyakitkan mata. Dari cahaya itu, terdengar suara lembut namun tegas. Tiada Tuhan selain aku, akulah Allah yang Maha Esa. Ia terbangun dengan air mata. Tubuhnya bergetar hebat, namun hatinya terasa damai untuk pertama kalinya. Cerita itu membuat yang lain terdiam. Tak lama,
seorang tokoh muda berkata dengan suara bergetar bahwa ia pun mengalami hal serupa. Dalam mimpinya, ia melihat sebuah lautan luas yang tenang. Dari kejauhan, datang sebuah perahu sederhana. Di dalamnya, duduk seorang lelaki berjubah putih. Lelaki itu tersenyum, lalu berkata, "Kebenaran sudah ada di hadapanmu. Allah adalah satu-satunya tempat kembali." Malam demi malam, semakin banyak yang mengalami mimpi dan tanda serupa. Ada yang mendengar kalimat-kalimat tauhid bergema di telinga, ada yang melihat bulan bercahaya sangat terang hingga menerangi seluruh desa, dan ada pula yang merasa dadanya dipenuhi ketenangan yang belum pernah ia rasakan seumur hidup. Diskusi mereka pun semakin dalam, tidak lagi penuh kebingungan, melainkan penuh cahaya. Mereka membicarakan isi kitab, mimpi, dan tanda-tanda itu dengan hati terbuka. Dan setiap kali nama Allah disebut, hati mereka bergetar, mata mereka basah, seakan-akan ruh mereka menemukan rumahnya kembali. Di tengah malam keempat, seorang tokoh sepuh berdiri dengan suara yang tegas namun penuh haru. "Saudara-saudaraku, kita telah berdoa, kita telah bermimpi, dan kita telah menyaksikan tanda-tanda yang sama. Hati kita tidak lagi ragu. Kitab leluhur, mimpi dan cahaya yang kita lihat, semuanya menunjuk pada satu kebenaran. Tuhan sejati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ratusan tokoh itu menangis bersama. Tangisan bukan lagi karena duka bencana, melainkan karena rasa lega. Seakan beban yang selama ini mereka pikul akhirnya terangkat. Hati mereka kini dipenuhi ketenangan yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Malam itu, hidayah benar-benar mengetuk pintu hati mereka. Dan kali ini mereka tahu, mereka tidak bisa lagi menolak kebenaran yang sudah begitu jelas di hadapan mata. Pagi itu, matahari akhirnya terbit dengan sinar yang berbeda. Tidak lagi tersembunyi di balik awan gelap, melainkan memancarkan cahaya keemasan yang hangat, seolah ikut merestui keputusan besar yang akan lahir. Udara terasa lebih segar, langit lebih terang, dan burung-burung kembali berkicau setelah sekian lama bungkam oleh badai. Ratusan tokoh spiritual Bali kembali berkumpul di Balai Banjar. Wajah-wajah mereka kini tidak lagi seburam hari-hari lalu. Ada ketenangan, ada harapan, dan ada keyakinan yang semakin kokoh. Malam-malam panjang penuh kontemplasi, mimpi, dan tanda-tanda sudah cukup jelas bagi mereka. Kini, saatnya mengambil langkah yang tak akan pernah terlupakan. Seorang tokoh sepuh berdiri di hadapan mereka semua. Suaranya bergetar, namun mantap. "Saudara-saudaraku, kita sudah membaca kitab leluhur. Kita sudah menyaksikan mimpi yang sama. Kita sudah merasakan cahaya yang menuntun. Tidak ada lagi keraguan. Tuhan yang sejati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hari ini, dengan penuh kesadaran, mari kita serahkan diri kita kepadanya." Suasana mendadak hening. Semua orang saling pandang. Air mata mulai menetes, bukan karena sedih, melainkan karena haru yang menyesakkan dada. Detik itu juga, mereka tahu keputusan besar sudah di ambang pintu. Seorang tokoh muda maju ke depan. Wajahnya basah oleh air mata, namun sorot matanya begitu tajam. Ia berlutut di hadapan yang lain dan berkata lantang, "Kalau memang Allah adalah Tuhan yang sejati, maka izinkanlah aku menjadi yang pertama bersyahadat di hadapan kalian." Seketika, ruangan dipenuhi isak tangis. Mereka yang lain berdiri, saling berpegangan tangan, merapatkan barisan, dan dengan suara yang bergema, mereka bersama-sama mengucapkan kalimat syahadat, kalimat yang akan mengubah seluruh jalan hidup mereka. "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Suara itu mengguncang ruangan. Tangisan bercampur dengan tawa bahagia. Mereka berpelukan, menunduk sujud, bahkan ada yang terisak tak mampu berhenti. Hati mereka terasa bersih, ringan, seakan semua beban selama ini runtuh seketika. Di luar,
Masyarakat desa yang menyaksikan pun larut dalam haru. Mereka yang sebelumnya hanya menunggu, kini ikut menangis melihat para pemuka mereka menemukan kebenaran. Anak-anak kecil menatap penuh penasaran, sementara orang-orang tua menunduk dengan air mata yang tak terbendung. Hari itu tercatat dalam sejarah desa. Ratusan pemuka spiritual Bali bersyahadat bersama dengan kesadaran penuh, tanpa paksaan, tanpa tekanan, hanya karena hidayah Allah telah mengetuk hati mereka. Balai Banjar yang sederhana itu kini terasa bagai istana cahaya. Tidak ada ornamen mewah, tidak ada hiasan emas, tetapi ada yang lebih berharga. Cahaya iman yang baru lahir di hati ratusan tokoh yang akan menerangi generasi demi generasi setelah mereka. Hari-hari setelah peristiwa besar itu terasa begitu berbeda. Desa yang sebelumnya luluh lantak oleh banjir bandang dan longsor kini perlahan bangkit kembali. Tetapi kali ini bukan hanya secara fisik, melainkan juga secara spiritual. Udara terasa lebih sejuk, suasana lebih damai, dan semangat hidup masyarakat begitu menyala. Para pemuka spiritual yang kini telah bersyahadat menjadi teladan baru bagi masyarakat. Mereka bukan lagi sekedar pemimpin adat atau penjaga tradisi, tetapi telah berubah menjadi pembimbing ruhani yang menuntun umat menuju Allah. Dengan wajah yang selalu teduh, mereka mengajarkan tentang sholat, doa, dan ketundukan sejati. Masyarakat desa pun mengikuti langkah mereka dengan penuh kesadaran. Rumah-rumah yang dulunya penuh dengan dupa dan sesajen, kini perlahan dihiasi dengan suara azan yang bergema dari surau kecil yang mereka dirikan bersama. Anak-anak berlarian dengan senyum riang, menirukan gerakan sholat orang tua mereka. Perempuan-perempuan menutup kepala dengan kain sederhana, sementara para lelaki membiasakan diri berkumpul untuk mengaji. Suasana yang tadinya penuh duka akibat kehilangan harta dan keluarga, kini berganti dengan ketenangan batin. Meskipun mereka masih harus membangun kembali rumah-rumah yang hancur, mereka tidak lagi merasa sendirian. Mereka yakin Allah bersama mereka di setiap langkah. Bali bagian kecil itu kini dikenal bukan lagi hanya karena keindahan alamnya, melainkan karena kisah spiritual yang mengguncang banyak hati. Orang-orang dari desa lain datang penasaran dengan perubahan yang terjadi. Mereka mendengar cerita tentang bagaimana ratusan tokoh adat menemukan kebenaran setelah bencana besar. Cerita itu menyebar dari mulut ke mulut hingga jauh melewati batas pulau. Malam-malam yang dulu diisi dengan tangisan, kini dipenuhi lantunan doa. Suara takbir menggema di udara, bercampur dengan deburan ombak laut Bali yang menenangkan. Balai Banjar yang dulu menjadi saksi perenungan, kini telah berubah fungsi menjadi tempat ibadah. Dan di setiap sujud, mereka selalu mengingat hari ketika hidayah Allah menyapa mereka dengan cara yang tak pernah mereka duga. Seorang tokoh sepuh berkata kepada cucunya dengan mata berkaca-kaca, "Cucu, ingatlah, kita kehilangan banyak hal saat bencana itu datang. Tapi sebenarnya kita tidak kehilangan apapun. Justru kita mendapatkan sesuatu yang lebih besar, kebenaran tentang siapa Tuhan kita. Harta bisa hilang, rumah bisa roboh, tapi iman ini akan abadi sampai akhir hayat." Warga desa mendengarkan dengan penuh hikmat. Mereka tahu, cerita itu bukan sekedar sejarah, melainkan warisan iman yang akan terus hidup. Dari sebuah ujian besar, lahirlah kehidupan baru. Dari air mata duka, tumbuhlah senyum penuh cahaya. Dan sejak hari itu, desa di Bali itu tidak pernah sama lagi. Mereka bukan hanya selamat dari bencana, tetapi juga lahir kembali dengan keyakinan baru. Semua berawal dari air bah yang menghancurkan, namun berakhir dengan lautan cahaya iman yang menyelamatkan. Langit Bali perlahan kembali cerah. Laut yang sempat mengamuk kini tenang, memantulkan sinar mentari keemasan. Gunung-gunung yang sebelumnya bergetar, kini berdiri anggun, seolah ikut menjadi saksi perjalanan luar biasa yang dialami sebuah desa kecil
di tengah bencana. Dari hamparan sawah yang mulai hijau kembali, hingga rumah-rumah sederhana yang sedang dibangun ulang dengan penuh gotong royong, semuanya memancarkan satu hal yang sama, kehidupan baru. Tetapi bukan hanya kehidupan yang kembali setelah bencana, lebih dari itu, lahirnya keyakinan baru yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Ratusan tokoh adat dan spiritual yang dulu dihormati karena kebijaksanaan mereka, kini dihormati dengan cara yang berbeda. Mereka adalah saksi hidup bagaimana kebenaran bisa ditemukan dalam situasi paling gelap. Mereka adalah bukti bahwa hidayah Allah dapat mengetuk hati siapa saja, kapan saja, bahkan di tempat yang paling tak terduga. Malam-malam mereka kini tak lagi dipenuhi ketakutan, melainkan penuh doa. Anak-anak tumbuh dengan lantunan ayat-ayat suci, orang tua hidup dengan hati yang lebih tenang, dan seluruh desa merasakan kedamaian yang tak pernah mereka kenal sebelumnya. Dari sebuah bencana yang awalnya tampak sebagai akhir segalanya, ternyata Allah menghadirkan sebuah permulaan baru. Dari air bah yang meluluh lantakkan, ternyata lahir sebuah cahaya yang tak pernah padam. Dan bagi mereka, satu hal kini pasti, Tuhan yang sejati hanyalah Allah yang Maha Esa, yang menguasai segala yang ada di langit dan di bumi. Hidayah adalah milik Allah. Ia datang kepada siapa saja yang Ia kehendaki, dengan cara yang sering kali tak terduga. Terkadang lewat kebahagiaan, terkadang lewat kesulitan, bahkan lewat bencana. Kisah ini hanyalah fiksi, tetapi pesan moralnya nyata. Jangan pernah berhenti mencari kebenaran. Sebab, ketika hati tulus membuka diri, cahaya Allah akan selalu menemukan jalannya. Apakah bencana bisa menjadi jalan menuju hidayah? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Bagikan kisah ini agar lebih banyak orang merenung. Di tengah bencana besar yang melanda Bali, banjir bandang